Hai penonton spoiler film, kembali lagi dengan kami spoiler film. Seperti biasa kalau ada video baru berarti sudah ada ulasan atau mengenai film series yang mungkin pernah kamu tonton atau belum. Dan kita akan kumpas sampai tuntas. Dan pastinya aku rekomendasikan kisah klasik manusia yang bangkit menjadi zombie akibat virus atau sebab lainnya dan menjadi teror baru di dunia memang tak pernah ada habisnya untuk dibahas ini. Ini dia series bergenre horor yang mengerikan dan bikin emosional. Ini rekomendasi film zombie part 2. Dan jangan lupa untuk kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Alive 2020. Buat kalian yang suka nonton drama Korea pasti sudah nggak asing lagi nih dengan sosok Yoo Ah-in serta aktris Park Shin-hye, ya kan? Nah, pada 2020 ini, kedua bintang ternama Korea tersebut dipasangkan dengan film thriller bertema zombie yang berjudul Alive. Alive berkisah tentang seorang cowok bernama Oh Jun-woo, Yoo Ah-in, yang menghabiskan harinya sebagai seorang gamer di apartemennya. Pada saat sedang bermain game, teman-teman Jun-woo meributkan sesuatu yang sedang ada di televisi. Jun-woo yang penasaran pun bangun dari tempat duduknya dan menyalakan televisinya. Pada saat inilah Jun-woo menyadari bahwa sisi kota termasuk wilayah beberapa tetangganya dimakan oleh makhluk mengerikan tersebut. Jun-woo yang hanya sendirian pun harus bertahan hidup dengan cara mengisolasi diri di unit apartemennya. Setelah bertahan hidup selama beberapa hari, Jun-woo kemudian menemukan tanda kehidupan lain dari sebuah unit apartemen di seberangnya. Sosok tersebut adalah seorang cewek bernama Kim Yo-bin, Park Shin-hye, yang digambarkan memiliki kepribadian sangat tenang ketimbang Jun-woo. Keduanya pun kemudian bekerja sama untuk berjuang bertahan hidup dengan kondisi yang seadanya di tengah-tengah maraknya zombie di apartemen tersebut. Perjuangan bertahan hidup yang ada dalam Alive ini pun terasa menegangkan karena mungkin relate dengan kondisi sekarang yang membuat kita terkurung di rumah imbas pandemi corona. Suasana menegangkan tersebut umumnya terjadi ketika kita mulai mendengar suara zombie dari depan unit apartemen Jun-woo ataupun Yoo-bin. Buat kalian yang ingin memacu adrenalin saat nonton film ini, Alive mungkin bisa menjadi alternatifnya. Alive bakal menjadi film zombie yang memperlihatkan aksi pembantaian terhadap makhluk mengerikan tersebut. Mungkin akan sedikit kecewa. Yang mana pasalnya momen karakternya membunuh zombie tersebut jauh lebih sedikit jika mau dibandingkan dengan film zombie Korea lainnya, yaitu Train to Busan 2016. Tentunya hal ini bakal dianggap sebagai kekurangan oleh sebagian orang karena akan terasa membosankan. Namun jika mengacu pada judulnya, minimnya aksi melawan zombie tersebut sebenarnya sesuai dengan konsep film Alive, yakni bertahan hidup. Sebab bertahan hidup di tengah teror zombie nggak selalu berfokus pada aksi pembunuhan terhadap makhluk mengerikan tersebut, tetapi juga mencari makan dan juga mencari bala bantuan. Kingdom 2019. Kingdom merupakan drama Korea original Netflix yang pertama kali tayang pada 2019 lalu. Drama kolosal ini diadaptasi dari komik berjudul Burning Hell Sinui Nara oleh Kim Eun-hee yang juga menjadi penulis naskah drama tersebut. Seiring popularitasnya yang meningkat, Kingdom melanjutkan ceritanya dengan musim kedua yang tayang pada 13 Maret 2020. Kingdom 2019. Kingdom merupakan drama Korea original Netflix yang pertama kali tayang pada 2019 lalu. Drama kolosal ini diadaptasi dari komik berjudul Burning Hell Sinui Nara oleh Kim Eun-hee yang juga menjadi penulis naskah drama tersebut. Seiring popularitasnya yang meningkat, Kingdom melanjutkan ceritanya dengan musim kedua yang tayang pada 13 Maret 2020. Aktor Kim Sung-kyu berperan sebagai Yeon-shin, Bae Donald sebagai perawat Soo-bi, Kim Hye-ji sebagai Ratu Cho, dan Ryu Seung-ryong sebagai Perdana Menteri Cho Hak-ju. Berlatar pada zaman kerajaan Joseon, Kingdom menceritakan tentang seorang putra mahkota bernama Lee Chang yang berusaha menyelamatkan kerajaan dari sebuah wabah mematikan. Wabah tersebut membuat orang yang tertular menjadi zombie dan dapat menularkan penyakitnya kepada siapapun melalui gigitan.
Kingdom berhasil memadukan kompleksnya sebuah wabah penyakit zombie yang terjadi dengan konflik perebutan tahta khas kerajaan. Ratu Cho sebagai orang yang ingin merebut tahta kerajaan tersebut bersama sang ayah bahkan membunuh sejumlah perempuan hamil untuk merebut anak laki-laki mereka agar bisa dijadikan pengganti sang pangeran. Pada Kingdom musim pertama, cerita berakhir pada fakta bahwa para zombie ternyata tidaklah takut dengan matahari. Usut punya usut, zombie-zombie tersebut hanya takut dengan suhu panas. Dan sialnya, saat itu kerajaan sudah memasuki musim dingin. Akibatnya dalam beberapa kesempatan putra mahkota Li Qiang dan pasukannya dikepung oleh zombie sampai tak mampu melawannya. Situasi pun makin tak terkendali saat gudang makanan satu-satunya milik masyarakat terbakar. Hal ini membuat putra mahkota Chang memutuskan untuk pergi ke Mungyong Sajai dan membunuh Cho Hakju agar rakyatnya selamat dari kelaparan. Sementara pada Kingdom musim kedua, cerita masih seputar perjuangan putra mahkota Li Qiang pada konflik perebutan tahta dan wabah yang terjadi seperti di musim pertamanya. Namun pada musim tersebut cerita dibuat lebih emosional karena mengungkapkan kebenaran di balik konflik yang terjadi pada musim pertama. Misteri yang terjadi sedikit demi sedikit mulai terungkap, mulai dari keserakahan yang hanya menghasilkan pertumpahan darah hingga pengkhianatan yang berujung dengan kekalahan. Semua ini ditampilkan dengan alur yang khas seperti musim pertama hingga konflik kerajaan benar-benar usai. Namun tak hanya itu, di akhir episode musim kedua ini ternyata muncul konflik yang baru. Muncul sosok misterius yang dipercaya punya kepentingan lain di balik konflik yang terjadi di kerajaan. Hal ini tentu semakin membuat penasaran, terlebih karena tanaman yang menjadi sumber wabah sudah ditemukan. Drama ini dikemas dengan baik serta memiliki alur cerita yang sangat kompleks dan menguras emosi para penonton. Penonton akan dihadapkan dengan banyak adegan yang memicu amarah, sekaligus membuat penasaran. All of Us Are Dead 2022. Kisah All of Us Are Dead dimulai dengan seorang guru sains cerdas bernama Lee Byung-chan, Kim Byung-chul, yang memiliki seorang anak sematawayang, Lee Chin-soo. Kerap menjadi korban bullying di sekolahnya hingga sempat mencoba untuk bunuh diri. Sang ayah membuat sebuah formula yang akan memperkuat stamina seseorang dengan harapan agar anaknya dapat membela diri dari rundungan para pembuli. Alih-alih menyelesaikan masalahnya, formula tersebut justru mengubah Jin-soo menjadi sosok mayat hidup menyeramkan yang sudah tidak bisa ia kenali. Masalah semakin rumit saat seorang siswi tidak sengaja tergigit oleh hamster percobaannya yang mengubahnya menjadi zombie dan menciptakan rangkaian kejadian yang menyerang seluruh kota. Terdiri dari 12 episode, serial ini akan berfokus pada perjuangan sekelompok murid yang terjebak di gedung SMA Hyosan saat wabah terjadi. Dengan pengetahuan yang minim tentang bertahan hidup, mereka juga harus menghadapi konflik-konflik yang terjadi sepanjang perjalanannya. Sejak awal episode dimulai, All of Us Are Dead tanpa bertele-tele langsung mengajak penonton untuk masuk ke dalam konflik utama dan membawa ketegangan yang terjadi di SMA Hyosan yang sedang terkena wabah zombie. Dengan cerita yang dimulai dari lingkungan sekolah dan menyebabkan kerusakan di satu kota, ada banyak karakter yang diperkenalkan dalam serial ini. Mulai dari para siswa, guru-guru, polisi, dan militer, hingga politikus. Sebagian karakter digambarkan dengan jelas dan mendapatkan perkenalan karakternya masing-masing. Tetapi ada beberapa karakter yang hanya diperkenalkan sesaat dan tiba-tiba menghilang atau terbunuh. Banyaknya karakter yang silih berganti dan alur yang dimulai sangat cepat membuat penonton tidak mempunyai cukup waktu untuk berkenalan dengan banyaknya para tokoh tersebut yang ditampilkan dalam serial ini. Karena diawali dengan alur yang cepat, pertengahan cerita menjadi lebih lambat, terlalu panjang dan terasa diulur-ulur dengan menampilkan kisah romansa anak SMA dan beberapa adegan yang rasanya kurang tepat dilakukan mengingat apa yang sedang menunggu mereka di luar sana.
Mengangkat kisah remaja sekolah, serial All of Us Are Dead juga syarat akan isu sosial yang ditampilkan dan pesan-pesan yang diberikan. Fenomena bullying yang tidak dianggap oleh pihak sekolah, pelecehan seksual, friendzone, dan kisah romansa yang dialami para tokoh, hingga struktur sosial anak-anak kaya yang memandang rendah teman sekelasnya. Sayangnya, sering kita jumpai di permasalahan anak muda di Indonesia. Semua subplot yang disuguhkan saling terhubung dan memperkuat narasi yang sudah ada, meskipun masih meninggalkan beberapa lubang dalam cerita. Pentingnya peran keluarga juga turut disampaikan melalui beberapa adegan emosional dan penyesalan yang mengikuti sebagian karakter selama serial berlanjut. Beberapa ironi juga turut diselipkan, seperti bagaimana anak remaja dapat lebih bijaksana mengambil keputusan dibandingkan orang dewasa. Dan karakter Park Ji-min, Lee Yoon-saem, yang mengatakan bahwa wabah zombie tidak lebih menakutkan dibandingkan menjadi murid kelas 12 yang harus menghadapi ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi. Satu hal yang tak luput dari pujian saat menonton serial tersebut adalah bagaimana para karakter memerankan perannya masing-masing. Sangat terlihat bahwa seluruh kelompok telah memberikan yang terbaik untuk perannya. Terlebih untuk karakter Cheong-san, Yoon Chang-young yang menjadi favorit penonton, dan villain Gwynam, Yo In-seo yang sukses membuat amarah para penonton meledak dan kewalahan. Menerka-nerka kapan karakter tersebut akan kembali untuk menggagalkan misi dan kapan akhirnya ia harus menemukan ajalnya. Namun sulit membayangkan bagaimana para karakter tetap kuat dan bersemangat bertarung dan berlarian tanpa menunjukkan tanda-tanda dehidrasi dan kelelahan. Meskipun di hari-hari sebelumnya mereka hidup tanpa makan dan minum. Selain itu, menyaksikan para karakter yang berkembang selama 12 episode juga tak terasa membuat para penonton tersadar bahwa mereka telah terhanyut dalam serial zombie ini. Melihat bagaimana para korban bully yang tidak bisa membela dirinya di awal menjadi lebih berani dan mampu membuat pilihan. Bagaimana sang ketua kelas, anak orang kaya, dan Jimin, si kakak kelas yang terlihat tak berempati mengubah sikapnya kepada teman-temannya. Dan bagaimana karakter Onjo yang pasif menjadi bersinar di akhir cerita. Serial All of Us Are Dead memang tidak memberikan sesuatu yang baru dalam tema survival dan zombie. Namun detail kecil dan subplot menarik yang ada membuat serial ini tampil berbeda dibandingkan kisah zombie lainnya. Sensasi menegangkan dan emosional hingga isu sosial dan pesannya dengan sukses tersuguhkan dalam balutan sinematografi dan visual effect yang ciamik. Happiness 2021. Happiness adalah drama Korea terbaru yang diproduksi oleh TVN dan TV. Berdurasi 12 episode, serial ini berfokus pada sekelompok orang yang harus bertahan hidup dari virus yang membuat penderitanya ingin minum darah manusia. Penderita yang berhasil memangsa manusia akan tertular layaknya virus zombie. Menariknya, serial yang tayang di iQIYI dan Viu setiap Jumat dan Sabtu ini tak hanya sajikan betapa mengerikannya virus tersebut, melainkan mengenai perilaku manusia ketika harus bertahan hidup. Happiness pada dasarnya berfokus pada 3 orang penting. Pertama, Yeon Saibom, Han Gyo-ju. Dia adalah anggota regu polisi khusus yang tegas dan pemberani. Kedua adalah Jung Ji-hyun, Park Hyung-sik, seorang detektif yang cerdas dan jujur. Dan yang ketiga ada Han Tae-suk, Ju Woo-jin, adalah seorang kolonel letnan yang memegang kunci wabah virus tersebut. Nantinya Tae-suk tak hanya menyembunyikan fakta mengenai virus, tetapi juga berusaha untuk menghentikannya. Yoon Se-bom dan Jung Hee-hyun menikah dan tinggal di apartemen baru. Mereka menikah awalnya bukan karena perasaan cinta, melainkan demi keuntungan masing-masing. Ketika apartemen mereka di lockdown, mereka harus berusaha bertahan hidup sambil menjaga seisi tower dari orang-orang yang terinfeksi. Namun mereka juga tak mengetahui bahwa di luar kompleks apartemen, dunia juga tengah bergejolak. Banyak akhirnya yang terinfeksi penyakit orang gila tersebut.
Usut punya usut, hal itu disebabkan oleh vitamin energi yang disebut narkoba bernama NEX. Orang yang mengonsumsi NEX akan merasa berenergi, tapi juga selalu merasa haus. Gejala selanjutnya yang timbul adalah tidak sadarkan diri layaknya orang gila dengan retina mata menjadi putih. Solusinya adalah mereka harus minum darah manusia. Setelah itu penderita akan sadarkan diri menjadi manusia pada umumnya dan tak menyadari perbuatan sebelumnya yang mereka lakukan. Hal tersebut hanya terjadi selama beberapa jam saja. Rasa manusiawi diuji sepanjang episode. Para penghuni apartemen harus bertahan hidup bahkan rela melakukan segala hal. Cermin keserakahan, merenggut kebahagiaan, dan bahkan melenyapkan nyawa bisa kamu saksikan. Hubungan Yoo Sae-bom dan Jung Hee-yoon lama-lama patut jadi perhatian. Di tengah rasa kalut, mereka harus survive sambil menjaga sebagian penghuni yang dikarantina. Namun mereka juga harus menghadapi tantangan ketika ada penghuni yang terinfeksi dan berpotensi menularkan ke semua orang. Hubungan pasif agresif keduanya menjadi salah satu sisi manis serial thriller ini. Memang ada formula klise ala drakor romantis, tapi bukan adegan pasangan labil yang kadang bikin jengkel. Karena itulah kedekatan keduanya justru jadi adegan yang ditunggu-tunggu. Nah, itu dia series bergenre zombie. Yang mana series kesukaan kamu? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. See you dan tetap jaga kesehatan ya.